Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada tetap sehat selalu ya. Balik lagi lur, ketemu dengan aku Uncle Gober atau Paman Gober alias Lae Pandiangan. Di video kali ini lur, kita kembali akan membahas mengenai permasalahan yang paling sering terjadi pada budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Lur, yang mau aku bahas yaitu mengenai kondisi pH pada kolam ikan bioflok. Mengapa pH itu bisa naik, bisa turun, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin juga sebagian dulur-dulur atau teman-teman yang membudidayakan ikan nila rada-rada dibuat pusing karena pH ini. Apabila dalam suatu kolam itu pH-nya tidak stabil, hal yang paling terdampak atau yang paling kelihatan itu pastilah pengaruhnya pada nafsu makan ikan nila, baik itu pH-nya tinggi maupun pH-nya rendah. Apakah dulur-dulur mengalami hal yang demikian? Jika iya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini nantinya bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian terapkan. Semoga pH kolam kalian bisa stabil ya, dan tidak bermasalah lagi pastinya. Jikalau menurut pendapat saya pribadi ya lur, pH tinggi atau rendah itu adalah output atau hasil yang terjadi selama kita budidaya ikan nila. Jadi apa perlakuan kita di dalam kolam dan apa biota yang hidup di dalam air kolam itu akan mempengaruhi pH air. pH air itu bisa menjadi asam, itu dikarenakan akibat dari reaksi antara CO2 dan air, sehingga menyebabkan pH menjadi asam atau tinggi. Dalam artian sederhananya lur, yang namanya fitoplankton itu kan juga makhluk hidup. Jadi pada siang hari fitoplankton ini berfotosintesis dan pada malam hari melakukan respirasi. Sama seperti tumbuhan pada umumnya lur, kalau siang dia berfotosintesis, malam dia berespirasi. Ketika fitoplankton ini melakukan respirasi, dia membutuhkan oksigen lur. Jadi oksigen yang ada di dalam kolam diambil oleh fitoplankton, digunakan untuk berespirasi menghasilkan CO2. Nah, karena CO2 yang begitu tinggi di dalam kolam, itulah yang menyebabkan pH air di dalam kolam menjadi asam atau menjadi tinggi. Itu sebabnya pada umumnya dulur-dulur ketika malam hari itu pH cenderung lebih tinggi dibanding siang hari. Nah, selanjutnya kita bahas mengapa pH itu bisa basah atau bisa turun. Selanjutnya kita akan membahas mengapa pH air bisa turun atau drop. Ketika siang hari fitoplankton ini melakukan yang namanya fotosintesis, seperti yang sudah saya singgung tadi ya. Nah, untuk fitoplankton bisa berfotosintesis, dia itu membutuhkan yang namanya CO2. Jadi CO2 ini diikat dan diubah menjadi oksigen. Sebenarnya hasil outputnya ini bagus lur, oksigen buat ikan. Namun ketika penggunaan CO2 yang ada di dalam kolam itu berlebihan, itulah yang mengakibatkan pH bisa menjadi drop atau turun. Nah, jadi dulur-dulur sudah dapatkan sedikit gambaran mengapa pH di dalam kolam itu bisa naik bisa turun.
Yang seharusnya kita lakukan itu lur, daripada kita mencegah, lebih baik kita mengetahui apa penyebabnya. Nah, penyebabnya ini jika kita bisa atasi, maka kemungkinan besar pH itu tidak akan bermasalah. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya lur, pH yang baik di dalam kolam itu sekitaran 5,5 sampai 7,5. Nah, di kolam saya ini pH-nya rata-rata 5 sampai dengan 6. Ada beberapa kolam yang pH-nya drop ke 5 sampai 5,1. Itu diakibatkan karena kondisi sekarang yang sedang musim hujan. Jadi dulur-dulurku, kalau menurut saya ya, pH ini bisa juga erat kaitannya dipengaruhi oleh bahan organik yang ada di dalam kolam seperti kotoran ikan. Yang kedua, jumlah atau plankton-plankton yang ada pada kolam. Jika kita bisa mengatasi kedua masalah ini, maka saya dapat pastikan kolam kalian pH-nya akan normal seperti pada umumnya, yaitu 5,5 sampai dengan 7,5. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mengatasi agar di kolam kita tidak terjadi ledakan fitoplankton yang berlebihan? Sebenarnya dulur-dulur, fitoplankton ini juga bagus ada di dalam kolam karena itu juga menjadi sumber makanan bagi ikan. Sebab ikan nila ini dia juga pemakan tumbuh-tumbuhan ya. Namun yang perlu kita perhatikan, jumlahnya itu jangan sampai berlebih di dalam kolam, karena jika berlebih maka bisa mengakibatkan ketidakstabilan pH di dalam kolam. Jadi jika kalian bisa lihat atau kalian perhatikan, pH kolam yang tinggi itu pada umumnya airnya berwarna hijau. Ini pengalaman saya, setiap pH-nya di atas 7,5, perhatikanlah, pasti air kolam kalian itu berwarna hijau. Jika dia sampai 8, di atas 8 itu hijaunya sudah hijau pekat. Menurut saya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menekan pertumbuhan fitoplankton di dalam kolam. Jadi cara yang pertama itu, kalau saya, jika kolamnya sudah terlanjur banyak fitoplanktonnya atau sudah terlanjur terjadi ledakan fitoplankton di dalam kolam, maka saya itu lebih menyarankan buang air lebih kurang 30%, lalu kasih air baru. Nah, kalau sudah buang air maka fitoplankton itu kan ikut terbuang. Jadi setelah kita menambahkan air baru, bisa kita lakukan aplikasi pemberian probiotik untuk menekan fitoplankton itu. Yang kedua, caranya untuk menekan fitoplankton bisa dilakukan dengan tindakan pencegahan. Jadi pencegahannya seperti ini lur. Jika kita berhasil menumbuhkan bakteri Bacillus itu dengan cepat di dalam kolam, maka dari pengalaman pribadi saya ya, pertumbuhan fitoplankton itu dengan sendirinya bakalan kalah, tergusur oleh bakteri Bacillus. Jadi kuncinya seperti ini. Kuncinya itu ada pada saat kita melakukan karantina. Jadi ketika ikan sudah selesai di karantina, baiknya itu kalau menurut saya ya, tinggi air kolam karantina itu jangan lebih dari 30 cm lur.
karena supaya mempercepat proses karantina dan juga memaksimalkan obat-obatan yang kita berikan kepada ikan. Jika kalian buat airnya tinggi, maka kalian akan membutuhkan lebih banyak lagi obat. Nah, ketika sudah selesai melakukan karantina, buanglah airnya itu lur, sisakan hanya 10 cm saja biar tidak hijau. Atau ketika pas masa karantina itu, rajin-rajinlah mengganti air minimal sekali 2 hari atau lebih bagus sekali sehari. Jadi airnya itu berganti terus dan dia tidak sempat hijau. Nah, nanti setelah sudah selesai masa karantina itu, usahakan airnya sudah kalian buang, sisakan hanya 10 cm saja. Lalu kalian isi air sampai dengan batas maksimal kolam. Setelah itu lakukanlah proses pengaplikasian probiotik. Berikutnya, saya juga sudah pernah menjelaskan kepada dulur-dulur saya, jika sudah lama mengikuti video-video dari saya ini, lakukanlah aplikasi probiotik itu untuk tahap pertama, pemberian probiotik pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tahap awal saya katakan itu sekali 1 minggu. Jadi setiap sekali 1 minggu kalian push perlakuan probiotiknya, biar probiotik itu, biar bakteri Bacillus itu cepat berkembang. Nah, kalau nanti bakteri Bacillusnya sudah cepat berkembang, barulah saya bisa beri garansi kolam kalian pasti airnya akan berwarna coklat. Sebab kolam yang didominasi oleh bakteri Bacillus itu airnya akan berwarna coklat. Sama halnya seperti kolam saya ini lur. Nah, kalian bisa lihat airnya berwarna coklat. Ini air yang bagus untuk kolam ikan. Sebenarnya hijau juga bagus, tapi jangan hijau gelap. Dan yang terakhir lur, apabila sudah terjadi, semisal contoh air pada kolam kalian sudah kalian isi penuh kan, tapi pH-nya itu 8 atau ketinggian, apa yang harus dilakukan? Kalau dibuang air semua, kita lakukan aplikasi ulang, rasanya sia-sia kan? Banyak air yang terbuang dan probiotik sebelumnya juga terasa sia-sia kan? Nah, kalau saya untuk menurunkan pH itu yang pernah saya lakukan ya. Yang pertama, kalau kalian mau dengan cara alami, bisa menggunakan daun ketapang atau juga daun pepaya. Daun ketapang ini kalian ambil misalnya 100 gram, lalu kalian rendam di ember 30 liter, diamkan sehari semalam, nanti warnanya itu sudah berubah, kalian tebarlah ke dalam kolam kalian. Tapi kalau untuk daun pepaya, kalau menurut saya ya lebih efektif itu jika kalian bibis ke dalam pet. Jadi lur, untuk kolam saya ini bahan biang bibisnya itu selalu ada yang namanya ramuan herbal. Nah, ramuan herbal ini sebahagian besar bahan utamanya itu daun pepaya, selain daun-daun yang lainnya. Ini sangat berguna untuk menjaga pH air. Nah, kalau kalian mau memakai cara yang cepat, bahan kimia, itu bisa kalian pakai yang namanya pH down atau penurun pH. Ini juga sudah pernah saya terapkan lur pada kolam saya. Jadi kemarin itu pH kolam saya itu sampai 9. Nah, untuk menggunakan pH down ini karena bahan kimia, kalian harus berhati-hati ya. Untuk menurunkan pH-nya jangan langsung lebih di atas 1. Semisal pH kalian 9, jangan langsung kalian turunkan ke 7. Saran saya 1 hari ini turunkan dulu ke 8, baru 2 hari berikutnya turunkan menjadi 7.
gitu ya. Karena takutnya kalau kalian langsung turunkan menjadi 7, bahan kimia yang kalian gunakan kan akan sangat banyak, tidak bisa diterima tubuh ikan, bisa mengakibatkan mati. Namun jika kalian tanya ke saya apakah penggunaan pH daun ini aman, saya bilang aman karena saya sudah pernah mencobanya sendiri. Jadi larutan pH daun ini bisa kalian beli di marketplace. Kalian masukkan dulu ke dalam air, jangan langsung larutannya kalian tebar ke dalam air, bukan, salah. Kalian ambil air kolamnya, masukkan ke dalam ember 50 liter, baru campurlah pH daun itu di dalam ember itu, baru siram ke dalam kolam. Nah, itu bisa juga menurunkan pH. Sedangkan untuk menaikkan pH yang pernah saya lakukan itu hanya dengan menggunakan kapur pertanian, lur. Jadi ini udah umum, kapur pertanian itu aman, bisa dan bagus juga untuk menaikkan pH kolam. Kapan perlakuannya? Saran saya lakukanlah itu di pagi hari. Jika kalian sudah lakukan di pagi hari, sore harinya juga kalian bisa cek kan bagaimana, apakah perlakuan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ini lur, kapur pertanian atau dolomit. Ada kolam kita yang pH-nya turun, drop karena hujan. Seperti ini cara saya menaikkannya. Jadi kapur pertanian ini saya taruh ke dalam kaos. Kalau kalian ada baju atau kaos atau apa, itu lebih bagus. Baru kalian lipat seperti ini. Kalau saya ya tidak langsung ditebar ke dalam kolam, lur. Saya buat seperti ini, lalu langsung, lur, kita masukkan ke dalam kolam. Nah, ini dia direndam seperti ini. Sebenarnya kalau kalian lihat kolam saya ini, airnya tidak terlalu hijau ya, tapi pH-nya karena turun karena hujan, jadi saya lakukan seperti ini, lur, untuk mengembalikan, menstabilkan pH-nya. Nah, ini bisa kalian remas, airnya ini bisa kalian remas. Karena saya memegang kamera jadi tidak bisa melakukannya. Jadi intinya, lur, kalian celupkan seperti ini, ataupun bisa juga ini kalian ikat, baru kalian ikat, kalian gantung aja di dalam kolam seperti ini. Biarkan dia di sini lebih kurang misalnya 3 jam atau 5 jam atau sampai 1 hari lah. Contoh kalian taruh pagi. Nah, kalau sorenya sudah bagus ya ini diangkat gitu. Dengan cara seperti itu, lur, maka tadi serbuk-serbuk dari kapur dolomit itu dia tidak ikut masuk ke dalam kolam. Karena jika kita masukkan serbuk itu ke dalam kolam, ada bagian-bagian dia itu yang tidak bisa larut dengan sempurna, jadi tertinggal di dasar kolam, dan itu bisa berbahaya karena menjadi sampah yang bisa mengakibatkan kematian pada ikan. Jadi kalau saya sarankan cara seperti itu lebih aman. Karena seperti kita kalau dia memeras air wortel, kita ambil dia kan airnya aja yang kita butuhkan, tidak ikut dengan ampas-ampasnya. Oke lah dulur-dulurku, itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai pH air pada kolam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bantu saya dulur-dulur untuk mengembangkan channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Bagikan juga ya, siapa tahu ada teman-teman kalian atau keluarga kalian mengalami hal yang sama, atau pengen juga budidaya ikan nila tapi butuh referensi. Mungkin channel Talitakum TV Indonesia bisa menjadi salah satu referensi yang berguna. Akhir kata, lur, saya mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Om Santi 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 Om.